Penerapan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau nirhenti atau multi lane free flow atau MLFF dilakukan secara bertahap di jalan tol Indonesia mulai akhir tahun 2024 ini. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan, dari hasil uji coba pada Desember 2023 di ruas tol Bali Mandara masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi, termasuk teknis dan manajerial. Saat ini sudah ada solusi dari sisi manajerialnya. Pihaknya optimis MLFF akan diimplementasikan secara bertahap dengan masih single lane atau hybrid masih dengan kartu e-tol. Sementara itu, Presiden Director of Rotex Indonesia Toll System Attila Kezek selaku Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh berbasis MLF mengungkapkan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan PUPR secara intensif untuk memulai penerapan tahapan MLFF pada akhir tahun 2024. Proyek ini merupakan transformasi teknologi di jalan tol khususnya dalam transaksi pembayaran. Attila dikutip dari kantor berita Antara mengatakan, pihaknya terus bekerja sama dengan PUPR secara intensif untuk memulai penerapan tahapan MLFF di akhir tahun 2024. Kementerian PUPR memastikan penerapan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh nirhenti multi-lane free flow atau MLFF akan dimulai secara bertahap. Sistem MLFF akan diterapkan secara bertahap yaitu single lane free flow atau SLFF dengan barrier dan tapping hybrid dan dilanjutkan dengan masa transisi di mana diterapkan SLFF dengan barrier. Pada tahap selanjutnya yaitu SLFF tanpa barrier dan MLFF secara penuh. Dalam hal ini teknologi yang digunakan tetap GNSS jadi tetap membutuhkan aplikasi cantas untuk melakukan transaksi pembayaran tol. Nantinya pelaksanaan SLFF akan diterapkan secara bertahap dimulai dari uji coba ruas jalan tol Bali Mandara. Kemudian ketika sudah berhasil akan dilakukan perluasan layanan kepada ruas lainnya. Ketika teknologi MLFF sudah mulai diimplementasikan pada seluruh jalan tol, pengguna wajib mendaftarkan data pribadi dan nomor kendaraan pada aplikasi cantas sebelum memasuki jalan tol untuk mendukung kedisiplinan pengguna dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu, pengguna jalan tol harus memperhatikan registrasi aplikasi cantas dan kecukupan saldo sebelum memasuki jalan tol. Nantinya tidak akan ada penambahan biaya atau perubahan tarif tol bagi para pengguna tol saat beralih sistem MLFF. Tidak akan ada membebani pengguna tol dan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, termasuk tidak ada perubahan tarif dengan adanya MLFF ini. Penerapan MLFF sendiri sudah ditetapkan menjadi salah satu proyek strategis nasional atau PSN karena salah satu tujuan utamanya untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol, bukan untuk kepentingan BUJT atau pemerintah. Kemudian menjadikan proyek ini memiliki peran penting dan berdampak positif serta akan melibatkan sinergi dari banyak sektor baik dari institusi maupun sektor industri. Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan implementasi MLFF di jalan tol agar dapat terlaksana. Sebagai informasi, saat sistem MLFF resmi diterapkan akan meniadakan antrean pada gerbang tol dan mengurangi polusi udara akibat terhentinya kendaraan di gerbang tol. Selain itu, sistem ini sebagai wujud inovasi digitalisasi pembayaran tarif tol. Presiden Director of Rotex Indonesia Toll System Attila Kezek mengatakan siap mendengar segala masukan dari pemerintah Indonesia bahwa diperlukan transisi untuk menuju MLFF, termasuk masih butuh banyak sosialisasi ke masyarakat terutama terkait proses registrasi kendaraan. Bali Pos melaporkan.